Halo semuanya. Pernah gak sih kalian kepikiran apa sih fertilitas itu? Dan kenapa usia kawin pertama penting untuk dipelajari? Yuk kita bahas bareng-bareng di video ini. Apa itu fertilitas? Fertilitas adalah kemampuan seorang perempuan untuk memiliki anak. Mengetahui tingkat fertilitas di suatu wilayah penting banget, karena dari situ kita bisa merencanakan layanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan, bahkan ekonomi keluarga. Dan untuk itu kita perlu yang namanya estimasi fertilitas. Nah, ada banyak metode untuk memperkirakan fertilitas. Beberapa yang sering digunakan antara lain metode reverse, menghitung fertilitas dari data anak yang masih hidup. Metode relay menggunakan jumlah wanita dan anak dalam data sensus. PF ratio membandingkan jumlah anak dengan perempuan usia subur. Own child method menghubungkan data anak dengan ibunya dari hasil survei. Tapi di video ini kita akan fokus ke usia kawin pertama karena ini adalah salah satu indikator yang paling mudah dipahami dan sangat berpengaruh terhadap fertilitas. Apa itu usia kawin pertama? Usia kawin pertama adalah umur ketika seorang perempuan pertama kali menikah. Kenapa penting? Karena di banyak tempat pernikahan jadi tanda awal masa subur. Semakin tua usia menikah, masa subur lebih pendek, maka jumlah anak bisa lebih sedikit. Sebaliknya, kalau menikah terlalu muda, masa suburnya lebih panjang, risiko kesehatan ibu dan bayi lebih tinggi, namun kemampuan mengasuh anak bisa jadi belum matang. Nah, untuk lebih dalam lagi, yuk simak contoh kasus berikut. Kasus ini menggunakan data hasil sensus penduduk Indonesia yang mencakup daerah perkotaan dan perdesaan pada tahun 2022. Adapun tabel estimasi rata-rata usia kawin pertama yang telah disusun berdasarkan data tersebut. Pada tabel ini terdapat 4 kolom. Kolom pertama merupakan umur yang dibagi per 5 tahun. Kolom kedua merupakan jumlah wanita yang belum kawin. Data ini diperoleh dari sensus penduduk Indonesia pada tahun 2022. Kolom ketiga merupakan jumlah wanita secara keseluruhan. Data ini juga diperoleh dari sensus penduduk Indonesia pada tahun 2022. Dan terakhir, kolom keempat merupakan proporsi wanita belum kawin, yaitu perbandingan antara jumlah wanita yang belum kawin dengan jumlah wanita secara keseluruhan. Sehingga rumus yang digunakan ialah data pada kolom kedua dibagi dengan data kolom ketiga. Kemudian, setelah semua data lengkap, tulis total untuk masing-masing data. Pada bagian kolom keempat, disiapkan dua jumlah data untuk dari rentang 10 hingga 54 tahun dan dari rentang 15 hingga 54 tahun. Jika sudah selesai, tabel estimasi rata-rata usia kawin pertama pada wanita untuk data hasil sensus penduduk Indonesia untuk daerah perkotaan dan perdesaan pada tahun 2022 siap untuk digunakan. Terus data tabel itu akan digunakan di mana sih? Nah, untuk mengetahui rata-rata usia kawin pertama, rumusnya adalah rata-rata usia kawin pertama sama dengan D kecil ditambah 1 per S besar D kecil dikurang S besar D besar dikali 5 sigma S kecil X dikurang D besar dikurang D kecil dikali S besar D besar. Adapun keterangannya antara lain, D kecil merupakan batas terendah belum kawin, D besar merupakan batas teratas belum kawin, S besar D kecil merupakan proporsi belum kawin pada kelas D kecil. Kemudian S besar D besar merupakan proporsi belum kawin pada kelas D besar. Adapun sigma S kecil D X itu merupakan jumlah proporsi belum kawin.
kembali lagi ke estimasi rata-rata usia kawin pertama wanita untuk data hasil sensus penduduk Indonesia, daerah perkotaan dan perdesaan pada tahun 2022. Nah, dengan data itu kita akan terapkan di rumus tadi. Untuk dasar di rentang 10-54 tahun, rata-rata usia kawin pertama sama dengan 10 ditambah 1 per 0,995 dikurang 0,020 dikali 5 dikali 3,013 dikurang 50 dikurang 10 dikali 0,020 sehingga hasilnya 24,65 tahun. Adapun untuk dasar di rentang 15 sampai 54 tahun, rata-rata usia kawin pertama sama dengan 15 ditambah 1 per 0,954 dikurang 0,020 dikali 5 dikali 2,018 dikurang 50 dikurang 15 dikali 0,020 sama dengan 25,1 tahun. Sehingga diperoleh hasil bahwa rata-rata usia kawin pertama wanita Indonesia pada tahun 2022 adalah 24,65 tahun. Apa artinya? Masa subur dimulai lebih lambat, waktu memiliki anak jadi lebih terbatas, jumlah anak lebih sedikit, ada waktu lebih banyak untuk menyelesaikan pendidikan atau bekerja. Resiko menikah terlalu muda. Bagaimana kalau perempuan menikah terlalu muda? Masa subur jadi panjang, kemungkinan anak lebih banyak. Resiko kesehatan meningkat. Pengasuhan anak bisa jadi belum siap baik secara fisik maupun emosional. Jadi, usia kawin pertama itu penting banget dalam memahami pola kelahiran. Menikah di usia yang cukup matang, sekitar 21 tahun ke atas, itu baik untuk kesiapan fisik, mental, dan ekonomi perempuan. Dan ini juga membantu menekan angka kelahiran yang terlalu tinggi. Estimasi fertilitas bukan hanya soal angka, tapi soal masa depan generasi. Jadi, mari kita dukung kebijakan dan pendidikan yang mendorong pernikahan di usia yang sehat dan dewasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.